Anda kembali di Sore pemirsa. Bek Timnas Indonesia U22 Kadek Arel berharap Garuda Muda tampil penuh percaya diri dan berikan performa maksimal untuk meraih kemenangan kontra Timnas Mali U22 malam ini. Sementara pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri menilai uji coba melawan Mali menjadi kesempatan penting untuk mengukur kekuatan tim sebelum terjun ke SEA Games 2025. Timnas Indonesia U22 siap tempur menghadapi Mali U22 pada laga uji coba internasional di Stadion Pakansari Bogor Sabtu malam. Ini menjadi uji coba penting bagi skuad Garuda Muda sebelum tampil di SEA Games 2025. Baik Timnas Indonesia U22, Kadek Arel menegaskan persiapan berjalan optimal dan seluruh pemain berada dalam kondisi terbaik. Kadek berharap Garuda Muda tampil penuh percaya diri dan memberikan performa maksimal meraih kemenangan kontra Timnas Mali U22. Menurut Kadek, persaingan di skuad U22 berlangsung ketat karena kualitas para pemain yang merata. Hal tersebut justru menjadi motivasi tambahan baginya untuk menembus skuad final SEA Games 2025. Ya, kurang lebih kita sudah berlatih kurang lebih selama seminggu dan kita sudah berkumpul kurang lebih dengan 30 pemain dengan kualitas yang sangat sama lah bisa dibilang, jadi kita sangat terpacu untuk bisa masuk ke skuad final SEA Games yang di bawah asuhan dari Coach Indra Syafri, dan semua pemain dalam kondisi siap untuk pertandingan besok melawan Mali, dan semoga kita bisa menunjukkan yang terbaik dan bisa menunjukkan bahwa kita adalah tim yang kuat dan semoga bisa memenangkan untuk laga besok. Sementara pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri menilai uji coba melawan Mali menjadi kesempatan penting untuk mengukur kekuatan tim sebelum terjun ke SEA Games 2025. Laga tersebut juga menjadi kesempatan bagi pelatih Indra Syafri menilai kesiapan para pemain untuk masuk skuad final. Dan kami menganggap dengan Mali, kalau kita bicara ranking, tentu mereka lebih di atas kita. Dan kami menganggap ini adalah pertandingan uji coba yang mungkin levelnya sedikit lebih berat, dan kami memang menginginkan itu bagaimana respon-respon para pemain dengan situasi-situasi yang dilakukan oleh tim yang kualitasnya bagus, dan sehingga nanti pengalaman yang dia dapat di pertandingan 2 kali uji coba ini bisa menjadi bekal untuk mereka nanti di pertandingan di level Asia Tenggara. Dan itu harapan kami, uji coba yang kedua ini dan yang diberi fasilitasi oleh PSSI sangat bermanfaat untuk memvalidasi pemain-pemain yang akan kita rekrut nanti menjadi 23. Cabang olahraga sepak bola putra SEA Games 2025 dijadwalkan dimulai lebih awal, yakni pada 3 hingga 18 Desember 2025. Persiapan matang sejak dini pun menjadi kunci agar Garuda Muda tampil maksimal. Sebagai juara bertahan, Timnas Indonesia U22 ditempatkan di grup C bersama Myanmar, Filipina, dan Singapura. Garuda Muda menjadi salah satu unggulan utama di grup tersebut dan dituntut menjaga statusnya melalui performa meyakinkan. Tim Liputan Anyus melaporkan. Jelang laga kontra Mali dalam persiapan SEA Games 2025, pelatih Timnas U22 Indra Syafri mencoret 3 pemain diaspora. Indra menekankan Garuda Muda hanya pilih pemain yang siap tempur untuk SEA Games 2025. Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri membuat keputusan tegas dengan memulangkan 3 pemain diaspora yang baru saja menjalani seleksi di Jakarta. Mereka adalah Luke Xavier Kidd, Muhammad Misbah, dan Ray Credo Beremanda. Ketiga pemain tersebut tidak masuk dalam daftar 30 nama yang dipanggil resmi untuk pemusatan latihan. Namun PSSI memberikan ruang bagi mereka ikut seleksi mengingat status diaspora yang bermain di luar negeri. Tim ini dipersiapkan untuk SEA Games dan kita memanggil 30 pemain. Dari 30 pemain itu hampir semua sudah melaksanakan beberapa item tes yang kita butuhkan untuk memvalidasi pemain-pemain dari 30 ini, berapa yang akan siapa-siapa saja yang akan kita bawa 23 pemainnya. Dan kami juga sekarang lagi menunggu usaha-usaha PSSI
kepada pemain-pemain yang secara regulasi masih memenuhi persyaratan, di antaranya ada Marcelino dan Adrian Wibowo, ada Tim, dan juga ada beberapa pemain lain. Ketiga pemain tersebut dipastikan tidak akan membela timnas U22 Indonesia dalam 2 laga uji coba melawan timnas Mali U22 di Stadion Pakansari Bogor pada 15 dan 18 November 2025. Keputusan tersebut diambil Indra Safri karena ia ingin memiliki skuad yang benar-benar siap untuk SEA Games 2025. Tim Liputan Anyus melaporkan. Kemudian untuk membahas persiapan Garuda menuju SEA Games 2025 termasuk laga uji coba lawan Timnas Mali U22 hari ini, kita sudah bersama mantan pemain Timnas Indrianto Nugroho. Selamat sore Bung Indri, apa kabarnya? Selamat sore Mbak Diandra. Baik. Baik, Bung Indri, bagaimana nih Anda melihat skuad SEA Games kita saat ini, apakah sudah cukup kompetitif, Bung? Saya lihat pemain-pemain kita di persiapan lawan Mali ini menurut saya juga sudah cukup bagus. Mereka sudah berkompetisi juga di Liga 1 yang saya lihat ada Kadek, ada beberapa pemain yang saat ini menjadi tumbuhan timnya masing-masing di Liga 1. Apalagi pemain-pemain kita ini istilahnya pemain-pemain yang sudah matang. Mereka tinggal bagaimana memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh tim pelatih nanti, Mbak Diandra. Baik, ini kan juga menjadi persiapan SEA Games 2025. Apa saja nih, Bung Indri, yang manfaat yang bisa kita petik dari laga kontra Mali hari ini? Ya, ini saya lihat kesempatan yang bagus buat kita lawan Mali, apalagi Mali juga rankingnya juga bagus. Di 17 juga mereka lagi bermain bagus juga. Jadi ini kesempatan buat Coach Indra dan tim dan seluruh pemain untuk bisa memaksimalkan kesempatan. Apalagi ini persiapan untuk SEA Games. SEA Games adalah juara bertahan buat kita. Jadi tidak boleh main-main di persiapan ini. Siapapun nanti yang diturunkan 11 starting 11-nya ataupun nanti siapa yang main di babak kedua, ya saya berharap mereka bisa memaksimalkan pertandingan yang bagus ini 2 kali 15 dan 18 dan semuanya bisa bermain dan bisa memaksimalkan kesempatan yang ada. Baik. Coach Indra Safri ini kan mencoret 3 pemain diaspora sebelum uji coba kontra Mali. Tanggapan Anda seperti apa? Iya, saya tidak kaget lah kalau menurut saya diaspora yang saat ini dicoret karena menurut saya juga belum ada kompetensi di kompetisinya juga. Mereka juga mungkin belum siap untuk nerima tantangan untuk menjadi pemain timnas. Tapi berharap kedepannya mereka ini bisa ambil pengalaman ini untuk bisa ke depan lebih baik lagi untuk timnas kita, Mbak. Baik, kalau melihat dari Timnas U22 saat ini, Bung Indri menilainya kekurangan dan kelebihan Timnas U22 saat ini seperti apa sih, Bung, yang harus jadi catatan? Ya, kekurangannya pasti nanti akan dimanfaatkan untuk bisa menjadi kelebihan gitu. Apalagi Coach Indra punya staf pelatih yang sangat legend semuanya ya. Jadi kekurangan pasti akan kita tambal nanti di kesempatan pada pertandingan lawan Mali ini dan kekurangan pasti mentality harus ditambah lagi, kekuatan timnya juga harus dari pemain belakang, tengah, depan mereka juga saya harap bisa lebih chemistry-nya lebih dapat lagi dan sisa waktu ini ya kita berikan kesempatan buat teman-teman atau adik-adik ini bisa berkembang gitu, Mbak. Baik, kalau kita melihat di SEA Games sendiri, ini kan targetnya adalah mempertahankan emas. Kita tahu kemarin juga sempat dikatakan oleh Coach Indra, meraih itu lebih mudah dibandingkan mempertahankan. Optimis tidak bisa mempertahankan emas di SEA Games 2025 kali ini? Yang penting persiapan kita ini matang, persiapan kita juga tidak main-main, semuanya pemain bisa fokus, staf pelatih juga bisa memberikan edukasi, terus memberikan latihan-latihan yang membuat mereka akan lebih mantap lagi nanti untuk menghadapi SEA Games. Apalagi ini juara bertahan, bagaimana kita harus mempertahankannya itu. Jadi saya harap mentality pemain kalau di Asia Tenggara masih percaya sih, Mbak, dengan kemampuan kita, tapi kita juga tidak boleh jumawa juga karena lawan juga pasti akan persiapan dengan baik dan semoga pemain-pemain dengan sisa waktu yang ada ini bisa memanfaatkan kesempatan latihan, strateginya nanti dipersiapkan juga,
terus pemahaman untuk pemain-pemain kita bisa lebih bagus lagi dan pemain kita bisa memanfaatkan kesempatan yang ada ini. Baik, Bung Indri sebagai mantan pemain timnas nih, bagaimana caranya memotivasi timnas U22 mengingat pastinya mentalnya ini kan tekanan publik akan lebih keras untuk mempertahankan emas begitu. Apa yang perlu menjadi evaluasi dari pelatih nih, Bung? Ya, saya berharap kesempatan pertandingan ini, terutama 2 kali pertandingan ini adalah kesempatan buat pemain-pemain menunjukkan kualitas mereka. Saya bilang tadi, kesempatan untuk membuat publik lebih percaya dengan pemain-pemain yang ada sekarang ini, karena kemampuan mereka menurut saya juga sudah cukup karena mereka bermain reguler di liga kita dan kita juga tidak bisa meremehkan Mali juga. Tapi ini persiapan buat yang lebih penting, yaitu mempertahankan medali emas SEA Games, dan pemain-pemain harus punya mentality kerja keras lagi, konsisten, dan punya jiwa patriotisme untuk negara kita untuk mempertahankan medali emas, Mbak. Baik, kalau melihat dari laga hari ini melawan Mali, apa sih Bung yang mesti menjadi diwaspadai oleh timnas U22? Mengingat timnas U22 Mali sendiri ini kan dapat dibilang pace-nya cepat gitu. Ya, saya berharap pertandingan lawan Mali ini pemain-pemain bisa memanfaatkan keunggulan Mali, kelemahan Mali juga untuk perbaikan, dan semoga Coach Indra bisa memberikan keleluasaan kepada pemain untuk bisa memaksimalkan pertandingan pada malam hari ini dan tanggal 18 nanti, Mbak Diandra. Baik, harapannya untuk menuju SEA Games, Bung Indri, seperti apa? Ya, saya berharap di SEA Games nanti bermain maksimal, konsisten, kerja keras, dan bisa mempertahankan medali emas yang kita raih, dan semoga pemain tidak jumawa dan pemain bisa memanfaatkan kesempatan pada pertandingan Mali lawan 2 kali ini untuk persiapan SEA Games di 3 Desember nanti. Baik, kalau berbicara soal formasi pemain, Bung Indri, diperkirakan starting 11 nanti siapa saja nih, Bung? Nah, kalau starting 11 kita masih belum tahu ya nanti ya, Mbak ya, karena Coach Indra ini pasti kan akan meraba-raba siapa yang akan diturunkan di pertandingan pada malam hari ini dan tanggal 18 nanti. Jadi 11 starting 11 ini pasti Coach Indra punya yang lebih bagus di pertandingan pertama, dan nanti pertandingan kedua pasti akan lebih bervariasi lagi, Mbak. Baik. Seberapa penting sih Bung kalau melihat uji coba internasional ini kan ada 2 kali melawan Mali, kemudian nanti di awal Desember akan menghadapi SEA Games. Menurut Bung Indri sendiri, ini apakah terlalu membuat lelahkah nanti untuk persiapan SEA Games nantinya atau gimana? Enggak, Mbak. Pada pertandingan Mali lawan 15 dan 18 ini menurut saya penting karena juga melihat kemampuan pemain, apakah nanti dalam 2 kali uji coba ini pemain bisa memaksimalkan kesempatan yang diberikan oleh Coach Indra, dilihat dari fisik, kemampuan taktikal dan taktiknya sendiri, Mbak Diandra. Baik, terima kasih Bung Indri sudah bergabung dengan iNews sore hari ini. Salam sehat selalu Bung, salam sepak bola. Ya, terima kasih Mbak Diandra. Terima kasih Bung. Pemirsa, puluhan supporter Timnas Indonesia yang tergabung dalam Ultras Garuda berunjuk rasa di depan kantor PSSI Senayan, Jakarta. Para supporter menuntut pembenahan total PSSI setelah skuad Garuda gagal berlaga di Piala Dunia. Puluhan supporter Timnas Indonesia yang tergabung dalam Ultras Garuda ini melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor PSSI. Para supporter menuntut pembenahan total PSSI. Sempat terjadi ketegangan antara massa aksi dengan pihak keamanan karena tidak ada pihak dari PSSI yang turun menemui aksi massa. Bahkan kericuan sempat pecah, polisi melarang pengunjuk rasa menyalakan flare dan petasan. Aksi ini digelar sebagai bentuk kekecewaan karena tidak ada kejelasan dan respon PSSI terkait 5 tuntutan yang sebelumnya telah dilayangkan. Para supporter juga meminta pertanggungjawaban PSSI lantaran Timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026.
Dari Jakarta, Nata Arman, Rizky Solahuddin, iNews melaporkan.